Sekelompok anak-anak muda Tengil berencana melakukan aksi vandalisme di tengah masyarakat yang sedang menghadapi pandemi COVID-19. Untunglah aparat segera mengendusnya. Beberapa anggotanya pun ditangkapi. Kelompok yang menamakan diri Anarko-Sindikalis Indonesia ini bukanlah kelompok baru. Sepintas memang mereka terlihat seperti sekelompok anak muda yang kurang kerjaan. Tetapi jika dilihat dari nama jaringannya, tampaknya kelompok ini mempunyai afiliasi dengan jaringan internasional. Kelompok yang tampil dengan logo menyerupai huruf A itu sering melakukan aksi vandalisme dengan coret-coret pada properti milik orang kaya maupun milik negara. Aksi mereka itu konon sebagai bentuk perlawanan terhadap fasisme dan kapitalisme. Hal itu bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi terjadi juga di sejumlah negara. Dengan mengusung gagasan tatanan dunia tanpa penguasa dan tanpa kelas sosial, dasar-dasar pergerakan kelompok ini telah diletakkan sejak abad ke-17. Gagasan itu berkembang terus menjadi sebuah sistem filsafat yang disebut anarkisme. Kita akan membahas fakta-fakta tentang anarko-sindikalis ini. Sejarahnya bagaimana, ideologinya seperti apa, lalu pola-pola gerakannya bagaimana. Oke, kita simak terus video ini hingga selesai. Anarko-sindikalisme atau anarko-sindikalisme adalah cabang dari anarkisme yang berkonsentrasi pada pergerakan kaum buruh. Anarko berasal dari bahasa Yunani anarkos, yang artinya tanpa penguasa, tanpa pemerintahan. Sindikalis dalam bahasa Perancis bermakna serikat pekerja. Secara harafiah, anarko-sindikalis berarti serikat pekerja tanpa penguasa. Meskipun faktanya, kelompok anarko-sindikalis di Indonesia bukanlah para pekerja, melainkan anak-anak sekolah, anak-anak kuliahan, dan sebagian besar justru adalah pengangguran. Tetapi mereka sering mendompleng dalam aksi-aksi yang dilakukan kelompok pekerja atau buruh. Misalnya yang terjadi pada aksi buruh tanggal 1 Mei 2019 di Jakarta, Bandung, dan Makassar. Kelompok ini melakukan provokasi sehingga aksi buruh tersebut menjadi ricuh. Anarko sendiri menganut filsafat anarkisme, yaitu aliran filsafat yang menolak segala bentuk lembaga yang bersifat hierarkis permanen, terutama lembaga yang mengatur, mengontrol, dan mengkoordinasi kehidupan manusia, baik pada level privat maupun sosial. Karenanya, paham ini menolak adanya institusi negara maupun lembaga-lembaga sosial lainnya yang menurut paham ini akan membuat masyarakat menjadi statis dan memunculkan penindasan struktural, baik secara sosial, politik, ekonomi, maupun kultural. Mereka mencita-citakan kehidupan sosial yang alami, di mana masyarakat dapat mengatur dirinya sendiri tanpa intervensi dan subordinasi dari otoritas manapun. Kita jadi teringat kelompok anak-anak punk ya. Kalau kita proyeksikan pemikiran mereka dalam bentuk kehidupan sosial yang nyata saat ini, wujudnya ya seperti komunitas-komunitas anak punk itu. Individu-individu yang bebas tanpa aturan yang membelenggu dan tanpa otoritas yang bisa mengatur mereka. Tetapi ada solidaritas yang tinggi di kalangan mereka karena merasa senasib dan sepenanggungan. Sesungguhnya filsafat anarkisme tidaklah seperti yang kita bayangkan sebagai pemikiran yang keostik tanpa hukum. Filsafat ini pada dasarnya mau melawan segala bentuk dominasi dari manusia yang satu terhadap manusia yang lain.
Dasar pemikirannya adalah bahwa manusia diciptakan dalam keadaan merdeka. Meskipun Adam dan Hawa berbeda, tetapi bukan untuk yang satu menguasai dan yang lain dikuasai, melainkan setara. Oleh karena itu, segala bentuk dominasi kekuasaan kepada individu adalah bentuk ketidakadilan. Karena bentuk-bentuk dominasi itu biasanya dilakukan oleh sebuah kekuasaan yang terorganisir dan terlembaga. Oleh karena itu, melawan pelembagaan apapun itu menjadi konsekuensi dari ide dan pemikirannya. Dasar-dasar filsafat anarkisme telah dibangun sejak abad 17 oleh Gerald Winstanley dan William Godwin, keduanya dari Inggris. Terinspirasi oleh jemaat Kristen perdana, seperti yang dikisahkan dalam kitab Kisah Para Rasul, yaitu bahwa setiap orang dari mereka yang mempunyai harta dijual dan hasilnya dibagi-bagikan kepada sesama mereka. Seperti itulah masyarakat ideal yang menurut Winstanley, yaitu terciptanya kesejahteraan bersama yang adil dan merata, karena tidak ada penguasaan pribadi terhadap sumber-sumber ekonomi. Pemikiran yang bersifat teologis filosofis itu kemudian ditransformasikan dalam bentuk sistem gerakan sosial politik. Pemikiran ini memberi andil dalam meruntuhkan monarki Perancis yang telah mapan selama berabad-abad. Dengan mengusung semboyan liberté, égalité et fraternité, yang artinya kebebasan, persamaan, dan persaudaraan, gerakan rakyat di Perancis itu memancing gairah bagi beberapa pemikir di Eropa untuk mengembangkan filsafat anarkisme. Pada abad ke-19 dan 20 bermunculanlah filsuf-filsuf yang mengembangkan pemikiran anarkisme ini. Mereka adalah Max Stirner dari Jerman, Sir Joseph Hudung dari Perancis, Mikhail Bakunin dari Rusia, dan Peter Kropotkin dari Rusia. Para pemikir itu mengajarkan langsung pemikiran mereka kepada para pekerja untuk menumbuhkan kesadaran akan perlunya revolusi sosial. Pemikiran-pemikiran mereka bercorak sosialis individualis. Dari pemikiran mereka itulah kemudian lahir serikat-serikat pekerja di seluruh dunia. Pada saat yang sama, lahir juga gerakan yang bercorak sosialis komunis yang dipelopori oleh Karl Marx dan Engels. Perbedaan dari kedua sistem filsafat itu terletak pada peran negara. Sosialis komunis memandang negara sebagai representasi dari rakyat, sehingga menjadi satu-satunya institusi yang berhak menguasai alat-alat produksi. Sementara sosialis individualis justru menolak peran negara dalam bentuk apapun, karena hanya akan mengalihkan penindasan dari kaum borjuis digantikan oleh negara. Pada awal abad ke-20, Rudolf Rocker, seorang filsuf Jerman yang hijrah ke Amerika Serikat, sering juga disebut-sebut sebagai bapaknya anarko-sindikalis. Dalam risalahnya yang berjudul The Origin of Anarcho-Syndicalism, ia menulis, bersama dengan pendiri sosialisme, kaum anarkis menuntut penghapusan semua monopoli ekonomi, serta menuntut kepemilikan bersama atas tanah dan semua sarana produksi lainnya yang harus dimanfaatkan oleh semua tanpa perbedaan. Karena kebebasan sosial dan personal hanya dapat dipahami pada dasar keuntungan ekonomi yang setara bagi setiap orang. Bahwa perang melawan kapitalisme harus bersamaan juga berperang melawan semua institusi kekuasaan politis. Karena dalam sejarah, eksploitasi ekonomi selalu bekerja sama dengan penindasan sosial politik. Eksploitasi dan dominasi orang terhadap sesamanya tidak dapat dipisahkan dan masing-masing saling mengkondisikan. Anarko-sindikalis memandang serikat buruh berpotensi sebagai kekuatan revolusioner untuk perubahan sosial. Mereka ingin mengganti sistem negara dan kapitalisme dengan sebuah masyarakat baru yang dikelola secara demokratis oleh kaum pekerja itu sendiri.
Anarko-sindikalis berupaya menghapus kepemilikan pribadi terhadap tanah dan alat-alat produksi yang menurut mereka akan melahirkan dua kelas sosial dalam masyarakat, yaitu kelas majikan atau kaum borjuis dan kelas pekerja atau kaum proletar. Pemikiran-pemikiran yang bercorak anarko-sindikalis sangat terasa dalam tulisan-tulisan Edward Louis Dekker atau Multatuli, termasuk dalam novelnya Max Havelaar. Max Havelaar adalah sebuah novel yang mengisahkan penderitaan kaum Bumiputra di Hindia Belanda. Novel ini menginspirasi lahirnya pergerakan kaum Bumiputra, juga mampu memaksa pemerintah kolonial Belanda melakukan politik balas budi kepada kaum pribumi. Penyair Chairil Anwar dan tokoh pergerakan Tan Malaka juga banyak dipengaruhi oleh pemikiran anarkisme. Akan tetapi, konteks anarkisme dalam hal ini adalah anti-fasisme dan kolonialisme. Dalam perkembangan selanjutnya, anarko-sindikalis maupun anarkisme pada umumnya menjadi tidak populer karena mencita-citakan sebuah tatanan masyarakat yang absurd. Meskipun demikian, anarkisme tidak benar-benar ditinggalkan. Kelompok femen yang mengusung feminisme ekstrim adalah bentuk lain dari anarkisme. Antifasistische Aktion atau disingkat Antifa yang sering melakukan aksi-aksi kekerasan sebagai perlawanan terhadap apa yang mereka sebut fasisme. Anarkisme biasanya disimbolkan dengan huruf O yang di dalamnya terdapat huruf A. Huruf O berasal dari kata order dan huruf A dari kata anarki. Kata-kata ini diambil dari kata-kata filsuf Verdung yang mengatakan anarki is order. Selain simbol A di dalam huruf O, anarkisme juga biasa disimbolkan dengan bendera hitam yang melambangkan gerakan yang melintas batas-batas negara, sebuah gerakan transnasional yang melawan eksistensi negara-negara di dunia. Khusus untuk anarko-sindikalisme, biasa juga menggunakan bendera hitam dan merah yang melambangkan gabungan antara anarkisme dan sosialisme. Dengan mengusung ideologi sosialisme dan antifasisme inilah yang membuat anarkisme tetap mempunyai peminat di era sekarang ini, terutama di kalangan kelompok-kelompok masyarakat marginal. Kelompok-kelompok pengusung anarkisme biasa juga mengekspresikan perlawanannya melalui aksi, mulai dengan aksi grafiti, aksi vandalisme dengan melakukan perusakan fasilitas umum, sampai dengan perlawanan dengan kekerasan terhadap otoritas negara. Meskipun sejatinya anarkisme sendiri adalah sebuah pemikiran yang absurd. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Anda boleh setuju, boleh juga tidak dengan isinya. Tetapi jangan lupa subscribe channel ini ya. Salam dari Wong Curajati. Semoga Tuhan memberkati.